Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai 3 video yang sudah saya tonton. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan, ada yang perlu diperhatikan ya. Ini sebagai konten pendidikan pemenuhan tugas dosen. Di sini seru sekali ya, karena kita telah melihat persaingan dua negara yang semakin memanas. Bahkan di ketiga video yang sudah saya tonton itu, membahas tentang perseteruan antara negara Amerika Serikat dengan negara Cina, atau biasa dikenal sebagai negara Tiongkok. Padahal, hubungan antara kedua negara tersebut pada umumnya stabil atau baik-baik saja, dengan beberapa periode konflik terbuka. Bahkan pada saat ini, Tiongkok dan Amerika Serikat sedang memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan bersama. Tidak bisa dipungkiri bahwa negara Tiongkok adalah negara pemberi pinjaman asing terbesar di dunia. Wajar bukan jika negara Amerika Serikat merasa tersaingi oleh negara Tiongkok. Hubungan Amerika Serikat sendiri dengan Tiongkok dimulai pada pemerintahan George Washington yang memimpin perjanjian Wangxia pada tahun 1984. Amerika Serikat bersekutu dengan Republik Tiongkok selama Perang Pasifik. Tetapi Amerika Serikat memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Tiongkok selama 25 tahun ketika pemerintah komunis mengambil alih hingga kunjungan Richard Nixon pada tahun 1972. Bahkan hingga tahun 2017, Amerika Serikat merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. Negara Tiongkok menduduki urutan kedua sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. Meskipun Tiongkok memiliki PDB yang lebih besar bila diukur oleh KBB. Nah, pada video pertama juga sudah sangat jelas bukan? Di sana menjelaskan bahwa jurus Cina menjadi negara didaya itu seperti apa. Di sini pun negara Cina tidak berhenti untuk terus melaju hingga akhirnya bukan hal yang tidak mungkin bagi negara Cina cepat ataupun lambat akan menyalip negara Amerika Serikat. Bahkan meskipun sudah kita lihat di World Bank bahwa negara Amerika Serikat masih dalam urutan pertama sebagai pemilik kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan GDP 20,5 triliun dolar Amerika Serikat. Namun Cina berada di posisi kedua dengan GDP 13,6 triliun dolar Amerika Serikat. Sungguh sangat tipis bukan selisih di antaranya? Adapun slogan yang negara Cina miliki yang berbunyi tidak peduli kucingnya mau hitam ataupun putih, yang penting bisa menangkap tikus. Adapun 4 kunci yang ada adalah yang pertama, perencanaan pusat yang agresif Partai Komunis Cina. Yang kedua, memanfaatkan tenaga kerja murah karena penduduk Cina ini lebih dari 1 miliar. Yang ketiga, mendevaluasi mata uangnya sehingga produk-produk Cina ini tetap murah di negara-negara lain. Yang keempat, adanya sistem manufaktur yang kuat sehingga produk Cina ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan jaringan pabrik dan manufakturnya juga, sehingga Cina ini dijuluki sebagai negara factory of the world karena Cina memproduksi hampir semua produk yang menarik minat konsumen dengan harga yang relatif murah. Wow, Cina ini juga menjadi raja manufaktur dunia ternyata, dan juga sebagai aktor utama perdagangan global. Bahkan antara ekspor dan impor, Cina lebih besar ekspor dengan jumlah 2,5 triliun dolar Amerika Serikat. Posisinya terhadap GDP Cina adalah 38% dan mencapai pusatnya pada tahun 2006. Pada saat itu GDP Cina mencapai 64,48%. Di sini Cina menjadi tujuan ekspor terbesar untuk 33 negara. Namun di sisi lain Cina juga merupakan sumber barang-barang impor terbesar untuk 65 negara. Adapun 2 kunci kesuksesan negara Cina yaitu yang pertama perdagangan internasional dan yang kedua investasi. Sedangkan pada video yang kedua itu di sana sudah jelas membahas tentang jurus Cina tentang dolar. Wow, keren sekali ya. Nah, apa yang akan terjadi apabila Cina berhasil membuang dolar dan menarik pamor mata uang yuan? Dengan ribuan cara Cina terus berusaha untuk menjatuhkan dolar, bahkan untuk menjatuhkan Amerika Serikat, Cina menolak transaksi menggunakan dolar. Sedangkan posisi Cina di sini sebagai mitra dagang yang kuat dan bahkan pada kenyataannya banyak negara-negara dunia yang ingin menghilangkan ketergantungannya terhadap dolar, seperti contohnya negara Eropa dan negara Rusia. Cina dan Eropa pun sudah mengurangi penggunaan dolar, dan jika ini berkepanjangan, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa negara Cina tidak akan tergantung lagi kepada dolar. Bahkan
Negara-negara yang bertransaksi dengan Cina ini tidak boleh menggunakan dolar. Nah, Cina sendiri mendorong penggunaan yuan untuk transaksi bilateral karena ekonomi yang sehat didorong oleh ekonomi yang kuat. Pada video yang ketiga pun di sini menjelaskan tentang Amerika Serikat versus Tiongkok di dunia maya. Wow, keren sekali ya. Ternyata semakin memanas saja. Nah, perselisihan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Nah, video ini pun tidak kalah menarik menurut saya. Karena apa? Karena peperangan yang seperti ini yang tidak kita sadari. Bahkan ada beberapa aplikasi yang Amerika Serikat miliki, namun Tiongkok pun memiliki versinya. Siapa yang tidak tahu aplikasi WhatsApp, WeChat, Instagram, dan WeChat Moment? Hanya saja aplikasi yang dibuat oleh Amerika Serikat itu menggunakan bahasa yang mendunia, seperti contohnya Google. Meskipun Tiongkok memiliki versinya, namun bahasa yang digunakan masih berbahasa Cina. Di sini pun sudah sangat jelas bahwa perang dagang antara negara Amerika Serikat dan negara Tiongkok itu sangat memanas. Tidak bisa dipungkiri jika negara Amerika Serikat merasa cemas jika negara Tiongkok bisa menggeser Amerika Serikat keluar dari urutan pertama negara dengan pendapatan terbesar di dunia menurut GDP. Pada kesimpulannya yaitu ketika suatu negara dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan jika negara tersebut bisa menjadi negara yang berpenghasilan besar. Bahkan tidak disangka-sangka jika negara Amerika Serikat merasa terancam dengan keberhasilan Tiongkok. Dengan kecepatannya, Tiongkok bisa menepati urutan kedua dengan GDP 13,6 triliun dolar Amerika Serikat. Dan bahkan Tiongkok bisa membuat dolar tidak berarti apa-apa, dan mata uang yuan lah yang akan menggantikannya. Dengan adanya peraturan untuk tidak menerima transaksi menggunakan dolar, dan jika ini berhasil, sudah pasti bahwa nilai dolar akan turun. Bahkan tidak hanya itu, dari segi media sosial pun Tiongkok selalu bisa mengimbangi negara Amerika Serikat. Bahkan mungkin Amerika Serikat akan tersingkir dari posisi pertama sebagai negara dengan pendapatan ekonomi terbesar di dunia, dan bahkan Tiongkoklah yang akan menggantikan posisi Amerika Serikat di urutan pertama. Terima kasih, sampai